Pak, kalau kita berdoa, apakah kita harus berdoa kepada Roh Kudus? Karena dia mengatakan bahwa saya sering berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, tetapi Roh Kudus itu paling jarang. Kalau kita mau hitung itu, saudara, dalam doa kita sering kali berdoa nama Yesus paling nomor 1. Iya. Kalau pilkada, saudara, Yesus juaranya, saudara-saudara. Bapa berikutnya, nanti Roh Kudus paling belakang, saudara, penggembira. Oh iya Pak, karena tempatnya Yesus di sorga. Yesus kembali dari dunia naik ke sorga. Bukan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Yesus naik ke sorga adalah karena supaya Yesus memang mesti balik ke sorga. Bukan. Makna kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah inaugurasi. Sebuah penyataan kepada para murid yang menyaksikan dia. Bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Menyatakan keilahiannya, saudara-saudara. Tidak sedikit saya menemukan orang-orang Kristen yang kehilangan makna Roh Kudus sebagai seorang penghibur, penolong, atau sahabat dalam hidup kita. Karena kita hanya menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan atas segala persoalan-persoalan hidup kita. Kita hanya menjadikan Roh Kudus hanya sebagai pelayan di saat kita sedang butuh. Tapi di saat kita tidak sedang butuh-butuh Tuhan amat, kita hanya menjadikannya sebagai slogan-slogan kekristenan kita. Kita kehilangan makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16, ayat 17, dan ayat yang ke-26. Saudara bisa saksikan di layar masing-masing, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, ayat 26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang berdoa kalau dihitung dari sejak kita lahir atau sejak kita Kristen, sejak kita belajar berdoa, sejak kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa sampai hari ini, saudara-saudara, berapa banyak dari antara kita yang menyebut nama Roh Kudus di dalam doa-doa kita? Satu kali, saudara, ketika saya sedang mengajar katekisasi, kemudian salah seorang dari peserta katekisasi bertanya sama saya, Pak, kalau kita berdoa, apakah kita harus berdoa kepada Roh Kudus? Karena dia mengatakan bahwa saya sering berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, tetapi Roh Kudus itu paling jarang. Kalau kita mau hitung itu, saudara, dalam doa kita sering kali berdoa nama Yesus paling nomor 1. Iya. Kalau pilkada, saudara, Yesus juaranya, saudara-saudara. Bapa berikutnya, nanti Roh Kudus paling belakang, saudara, penggembira. Saudara, ini cuma bercanda, saudara ya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dalam doa harus, enggak. Itu bukan implikasinya, saudara-saudara. Saya kira kita tidak membicarakan itu. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara adalah kita mesti mengakui bahwa membicarakan tentang Roh Kudus itu jarang buat kita. Dan hari ini, saudara-saudara, kita berbicara tentang sebuah hari raya, yaitu hari raya Pentakosta. Hari raya yang kita rayakan dalam sejarah gereja sebagai hari lahirnya gereja Tuhan yang ditandai dengan turunnya atau pencurahan Roh Kudus kepada para murid. Saudara, membicarakan tentang Pentakosta adalah membicarakan satu hal yang penting sebenarnya, yang seringkali terlewatkan dari kita. Kita hanya menekankan kekristenan kita kepada karya Kristus, yaitu Yesus yang lahir. Kalau dalam dunia Hollywood, saudara-saudara, Yesus yang lahir yang dirayakan secara berlebihan, tetapi kehilangan makna dari kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus, bahkan kebangkitan Yesus. Bukan hanya itu, saudara-saudara, tetapi juga makna tentang bagaimana turunnya Roh Kudus itu seringkali kita lost. Padahal hari raya Pentakosta ini penting. For your information, saudara-saudara, untuk ketahuan saudara-saudara, sebenarnya Pentakosta ini bukan hari raya milik orang Kristen doang. Pentakosta sebenarnya adalah hari raya juga bagi orang Yahudi. Ya. Saudara-saudara, Pentakosta diperingatkan sebagai hari ke-50 atau kata Pentekoste itu, saudara-saudara.
Bagi orang Yahudi, itu dalam bahasa Yunaninya Pentekoste. Bagi orang Yahudi, hari raya Pentakosta itu dirayakan dengan istilah Shavuot, saudara-saudara. Ini adalah hari raya yang memang diperintahkan Tuhan untuk dirayakan, untuk merayakan musim panen. Saudara bisa menemukan di dalam Keluaran pasal 34. Bukan hanya itu, saudara bisa menemukan juga bahwa hari raya ini adalah hari raya peringatan untuk memperingati peristiwa turunnya Torah di Sinai. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan di sana saudara-saudara di kaki Gunung Sinai, Musa naik dan kemudian menerima Torah di sana. Jadi hari raya Pentakosta ini bukan hari raya yang inferior sekali lagi. Dan hari raya ini diperingati oleh orang-orang Yahudi dan bagi orang Kristen saudara-saudara diberikan sebuah makna baru. Ketika hari raya itu terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa menemukan itu dalam Kisah Para Rasul. Pencurahan Roh Kudus atas para murid. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk bertanya secara kritis, kenapa memang Roh Kudus harus dicurahkan? Saya adalah tipe orang yang membiasakan diri saya untuk skeptis terhadap segala sesuatu. Saya membiasakan diri saya untuk tidak mudah percaya. Saya membiasakan diri saya sebagai orang yang selalu bertanya. Segala tradisi, segala sesuatu yang diajarkan, saya kira orang Kristen seharusnya mempunyai karakteristik yang demikian. Orang Kristen seharusnya mengasihi Allah dengan akal budi. Orang Kristen seharusnya terbiasa bertanya, kenapa dan mengapa? Dan saya ingin mengajak saudara dalam perenungan firman Tuhan ini, temanya adalah Roh Kudus sahabat sejatiku, untuk menemukan maknanya, saya ingin bertanya dulu, kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Saudara-saudara, apakah berarti Roh Kudus itu tidak hadir sewaktu Yesus ada di dunia? Apakah berarti Roh Kudus itu melayang-layang di sorga dan tidak ada? Saudara, saya kira jawaban dari pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan itu sendiri tidak relevan. Kenapa? Karena kalau kita menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa ini adalah sebuah simbolis. Peristiwa simbolis. Maksudnya apa saudara-saudara? Saudara, kenapa Yesus mesti naik ke sorga? Oh iya Pak, karena tempatnya Yesus di sorga. Yesus kembali dari dunia naik ke sorga. Bukan saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Yesus naik ke sorga adalah karena supaya Yesus memang mesti balik ke sorga. Bukan. Bukan itu. Makna kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah inaugurasi. Sebuah penyataan kepada para murid yang menyaksikan dia. Bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Menyatakan keilahiannya saudara-saudara. Ini adalah sebuah proklamasi, inaugurasi. Dan ini adalah kita memaknainya atau orang Kristen memaknainya bahwa dunia kita adalah dunia yang sudah tidak sama lagi. Para murid menyaksikan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Raja yang berdaulat atas dunia ini. Kalau Yesus adalah Tuhannya, wakil di dunia siapa? Roh Kudus, bukan. Wakil di dunia adalah kita, para muridnya. Kita adalah dutanya, kita adalah wakilnya. Nah saudara-saudara, peristiwa inaugurasi Yesus yang naik ke sorga itu kemudian dibarengi atau diteruskan oleh peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Dan makna dari kehadiran Roh Kudus, kalau kita berbicara tentang sahabat sejati nih, maknanya adalah ketika Roh Kudus hadir sebagai representasi dari Tuhan, representasi dari Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Di dalam ayat 16 saudara akan menemukan narasi saudara-saudara, Yesus mengatakan begini, ini adalah perkataan Yesus ketika para murid pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Murid-murid mulai mengalami sebuah kegelisahan saudara-saudara. Kegelisahan apa? Kegelisahan karena Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia akan diserahkan, saudara-saudara. Dalam bagian ini saudara dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara, kata penolong yang lain tentu saya tidak akan bahas. Ini kata heteros, kata allos saudara-saudara, itu pembahasan yang lain. Tidak cukup kita waktu untuk membahasnya. Tetapi saya ingin menekankan saudara-saudara bahwa di sini Yesus menekankan sekali lagi bahwa
kedatangan Roh Kudus itu penting supaya dia menyertai kamu. Supaya Roh Kudus itu menyertai engkau. Bahkan diulang kembali di ayat yang ke-17 saudara-saudara. Untuk apa? Di situ Yesus mengatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Dan diam di dalam kamu. Dia beserta dengan kamu. Dan di dalam kamu. Saya mengajak saudara kembali melihat lukisan ini. Saudara, lukisan tadi, Roh Kudus ada di atas ya. Dan menariknya saudara-saudara, saudara melihat bahwa ada satu lagi lukisan atau satu penggambaran sosok lagi di bawah. Jadi dalam lukisan tersebut ada 4 figur sebenarnya. Bukan berarti ada 4 lagi, bukan. Tetapi Roh Kudus yang tadinya adalah entitas Allah Trinitas, adalah Roh Kudus yang sama yang menyertai umatnya. Kalau saudara perhatikan di gambar tersebut, ada dunia di bawahnya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang unik, adalah pribadi yang merupakan simbol dari kehadiran Tuhan yang menyertai orang percaya. Kalau saudara Natal, saudara pasti nyanyi lagu Immanuel, betul? Immanuel, terus Allah serta dengan kita gitu ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Itu arti dari atau nama lain dari Kristus Yesus. Dan menariknya adalah kata penolong yang lain yang Yesus katakan, Parakletos, itu bahasa Yunaninya, adalah berarti penolong, penghibur. Tapi kalau saudara lihat bahasa literasi dari terjemahan aslinya, itu adalah para dan kletos. Para itu berjalan bersama-sama. Saudara bisa lihat kesamaan antara Immanuel dan Parakletos ini? Saya ingin menunjukkan kepada apa sih? Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tapi saya yakin ketika saudara dikeluarkan atau saudara mendengar statement saya, Tuhan tidak meninggalkan saudara atau Tuhan menyertai saudara. Saya yakin sebagian dari saudara mungkin akan merasakan sebuah engagement. Kalau saudara hari ini mengalami pergumulan, saudara akan merasakan, wah ini akan menjadi hiburan yang kuat sekali buat saya. Kalau saudara merasakan pergumulan hari ini atau permasalahan dalam hidupmu, saudara akan merasakan ini menjadi kekuatan buat saudara. Oh, saya yakin sekali. Tapi ada sebagian di antara kita yang mungkin biasa aja. B aja, Pak. Kalau mendengar kata Tuhan menyertai kita. Kenapa? Begini saudara. Ketika dikatakan Roh Kudus menyertai kita saudara-saudara, kita memaknainya sebagai apa? Pertanyaannya, Roh Kudus menyertai kita tuh untuk apa? Kebanyakan kita memaknai bahwa Roh Kudus yang menyertai kita adalah untuk menghibur kita di saat kita sedih, betul? Kita memaknai Roh Kudus yang menyertai kita adalah Roh Kudus yang memimpin kita di saat galau. Hari ini sebagian saudara lagi galau. Galau dengan pekerjaan saudara mungkin. Galau, wah masa pandemi gak berakhir, harus bagaimana ini? Mungkin sebagian dari saudara yang masih muda galau. Galau dengan apa? Galau dengan gebetan saudara. Galau dengan apa? Galau dengan hubungan relasi saudara. Galau. Jadi Roh Kudus menyertai kita untuk apa? Memimpin kita di saat galau saudara-saudara. Atau Roh Kudus yang menolong kita di saat susah. Saudara-saudara, seperti kata saya tadi. Ada sebagian dari kita gak greget. Kurang greget ketika mendengar ini. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam keadaan baik saja. Kita nggak greget ketika mendengar tema Roh Kudus sahabat sejatiku. Kenapa? Karena kita dalam keadaan baik saja. Ya nggak baik-baik amat sih Pak, tapi udah kebiasaan. Pandemi udah ngegebuk sih, tapi ya udah biasa, udah new normal juga. Kenapa ini nggak greget? Karena kita dalam keadaan baik saja. Kenapa? Karena kita memaknai kehadiran Roh Kudus sebagai seorang penolong, penghibur, sahabat. Adalah Roh Kudus yang menghibur di saat sedih, adalah Roh Kudus yang memimpin di saat galau, adalah Roh Kudus yang menolong di saat susah.
Bukan berarti saya katakan ini salah, tetapi ada satu aspek yang kita lupa saudara-saudara. Karena kita menjadikan Roh Kudus hanya sebagai penolong atau mungkin sebagai pelayan buat kita. Tidak sedikit saya menemukan orang-orang Kristen yang kehilangan makna Roh Kudus sebagai seorang penghibur, penolong, atau sahabat dalam hidup kita. Karena kita hanya menjadikan Roh Kudus sebagai pelayan atas segala persoalan-persoalan hidup kita. Kita hanya menjadikan Roh Kudus hanya sebagai pelayan di saat kita sedang butuh. Tapi di saat kita tidak sedang butuh-butuh Tuhan amat, kita hanya menjadikannya sebagai slogan-slogan kekristenan kita. Roh Kudus, Roh Kudus, dan Roh Kudus. Kita kehilangan makna kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, saya tunjukkan kepada saudara. Saudara, perhatikan bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus setidaknya dalam perjanjian baru itu terjadi 2 kali. Loh kok bisa Pak? Itu kan tadi Pentakosta, itu turunnya. Iya, tapi kalau saudara perhatikan, waktu Yesus dibaptis, ada sebuah peristiwa simbolikal di mana Roh Kudus turun. Betul? Ketika Roh Kudus turun, dalam rupa burung merpati, kalau di dalam Pentakosta Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Kalau dalam peristiwa pembaptisan Yesus, Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati. Ketika Roh Kudus turun, itu menjadi tanda dimulainya pelayanan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Sekali lagi ini peristiwa simbolikal. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ini tidak terjadi, ini terjadi. Tapi ini adalah sebuah peristiwa penyataan secara simbolis bahwa Yesus memulai pelayanannya di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kalau saudara perhatikan, ini bukannya tidak ada hubungannya dengan peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus adalah tanda dimulainya pelayanan para murid dalam kuasa Roh Kudus. Saudara lihat, turunnya Roh Kudus bukan dimaksudkan untuk menjadi pelayan. Tetapi turunnya Roh Kudus dimaksudkan untuk menjadi sebuah titik start secara simbolis. Kalau bagi Yesus adalah pelayanan 3,5 tahunnya, sedangkan bagi para murid adalah pelayanan para murid. Jadi turunnya Roh Kudus itu tidak dimaksudkan untuk sebuah tujuan pribadi. Seperti yang biasanya kita dengar dari mimbar-mimbar Kristen atau slogan-slogan Kristen yang selama ini kita dengar. Yang kita dengar selama ini, Roh Kudus menolong di saat susah, Roh Kudus menolong di saat galau, Roh Kudus menolong di saat baper. Bukan itu saudara-saudara. Kita memandang itu secara dangkal sekali. Roh Kudus tidak dimaksudkan datang untuk sebuah tujuan pribadi, tetapi melainkan kepentingan misi kerajaan Allah. Dan ini yang menurut saya orang Kristen kehilangan maknanya. Karena kita hanya sekadar memandang Roh Kudus sebagai, oh iya kamu lagi susah ya, Roh Kudus tolong kamu, begitu. Kita membuatnya menjadi dangkal sekali. Padahal Roh Kudus turun, ada sebuah kepentingan misi yang ingin dilakukan saudara-saudara. Dan itu adalah misi kerajaan Allah. Sehingga Pentakosta itu mempunyai sebuah implikasi bahwa kita sebagai murid-murid Yesus dimampukan untuk menjadi saksi. Kalau saudara perhatikan pada hari Pentakosta, semua murid-murid dalam sebuah keadaan transisi. Apa maksudnya transisi? Kalau saudara lihat murid-murid itu ketika Yesus ditangkap, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Menghidupi identitas Kristen itu adalah ketakutan bagi para murid. Saya ulang. Menghidupi identitas kekristenan adalah sebuah ketakutan bagi para murid. Karena apa? Guru mereka atau Kristus yang mereka ikuti adalah Kristus yang tersalib. Kristus yang diadili. Kristus yang ditangkap. Kristus yang dipermalukan. Masakan kamu mengikuti seorang guru yang malu-maluin? Masakan engkau mengikuti seorang guru yang adalah pemberontak politik bagi Romawi? Masakan engkau mengikuti seorang guru yang tidak layak untuk diikuti? Sehingga saudara-saudara, para murid ketakutan. Tetapi peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah gong. Bang, saudara-saudara. Adalah sebuah gong untuk para murid berani menghidupi iman Kristen itu sendiri. Berani muncul di depan umum dan menyatakan, saya murid Yesus yang kau salibkan itu. Saudara bisa menemukan wow-nya ini. Saudara bisa menemukan bagaimana Roh Kudus itu datang kemudian menjadi sebuah titik balik.
Ya, saudara, sebenarnya peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah jadi titik balik, tapi para murid masih figure it out. Tetapi Roh Kudus datang itu menjadi satu titik balik, bang! Para murid berubah. Dan kemudian Roh Kudus menjadi pribadi yang menguatkan orang percaya untuk melewati tantangan sebagai seorang Kristen. Roh Kudus hadir sebagai seorang pribadi, saudara, yang memampukan kita untuk live our faith out. Menghidupi iman kita kepada dunia ini. Menghidupi iman kita sebagai seorang Kristen. Roh Kudus yang menolong kita. Tetapi sayangnya saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, kekristenan kita bagi saya adalah kekristenan yang begitu nyaman. Saudara tahu istilah ini dong, glamping? Tahu? Nah, ini kelihatan saudara, yang ngangguk-ngangguk ini saudara up to date. Yang bengong-bengong, saudara sadar, saya sudah tua ya, saya sudah tua. Bercanda saudara ya. Glamping ini saudara kepanjangannya adalah glamorous camping. Ini adalah satu tren sebelum masa pandemi ya. Satu tren yang muncul saudara-saudara di Amerika saudara-saudara. Sebagai satu tren di mana orang-orang itu camping dengan glamor saudara-saudara. Kalau saudara bayangkan camping pramuka zaman saudara dulu, itu camping semuanya terbatas, iya enggak? Kumpul kayu bakar, saudara-saudara, potong-potong, keringin, bakar, tiup-tiup sampai muka hitam-hitam saudara, pasang patok, susah-susah, enggak. Saudara, glamorous camping ini adalah sebuah fasilitas atau lifestyle saudara-saudara yang memungkinkan orang itu hidup di outdoor, alam luas saudara. Karena orang udah bosen juga mungkin di indoor. Tetapi saudara-saudara, orang menghidupinya dengan glamor. Bahkan saudara-saudara di dalam glamping itu saudara-saudara ditawarkanlah fasilitas-fasilitas setara dengan hotel. Ada bathtubnya saudara-saudara. Sumber air panas, waduh. Iya kalau saudara camping di gunung berapi ada air panasnya. Tapi ini betul-betul saudara camping semua fasilitasnya setara hotel. Jadi orang ingin menunjukkan hidup outdoor, survival tapi hotel bintang 5. Saya nggak tahu hari ini masih ngetren gak ini glamping ini kena pandemi COVID saudara-saudara. Tetapi tren inilah yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Inilah karakteristik kita. Karakteristik kita mencari kenyamanan. Dan hari ini kekristenan kita mungkin adalah kekristenan yang terlalu nyaman. Kekristenan yang hanya sekadar berbicara tentang datang ke gereja, minta doa kepada Tuhan, minta Tuhan saya lagi bergumul, Tuhan saya lagi susah. Wah Tuhan menyatakan mujizatnya, mujizat itu nyata. Saudara-saudara, kita suka dengan lagu Roh Kudus datanglah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Bayangan kita ubahkan hidupku Tuhan itu apa? Tuhan aku lagi punya utang nih Tuhan, ubahkan hidupku Tuhan, utangku beres, utangku beres, utangku beres. Ubahkan hidupku Tuhan, Tuhan istri saya lagi merongrong saudara. Ubahkan hidupku Tuhan, beresin supaya istri saya beres. Ubahkan hidupku Tuhan, kita lagi pergumulan dalam studi, dalam pekerjaan. Ubahkan pimpinanku Tuhan supaya beres dia, supaya yang dari sedeng jadi lurus otaknya. Pikiran kita adalah ubahkan hidupku Tuhan, kita mau menuju kepada hidup kekristenan yang nyaman. Yang menjadikan Roh Kudus itu saudara-saudara sebagai pelayan kita. Makanya kadang-kadang saudara-saudara mungkin ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus penolong kita biasa aja tuh. Kenapa? Karena engkau tidak sedang dalam masalah. Karena kita hanya merelasikan kehadiran Roh Kudus dengan masalah kita. Dengan ketidaknyamanan kita. Kalau hidup kita lagi nyaman ya udah gak apa-apa. Padahal saudara-saudara Roh Kudus hadir untuk apa? Untuk mengubahkan kita. Kata Yesus apa? Roh Kudus penghibur adalah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, menolong kamu untuk memahami firman-Ku, mengingatkan apa yang Kukatakan dan apa yang Kukatakan kepadamu, kata Yesus. Barang siapa mau mengikut Aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Hidup kekristenan adalah kehidupan yang bukan mencari kenyamanan. Tetapi hidup kekristenan adalah kehidupan yang menghidupi ajaran Yesus. Iman kepada Yesus di tengah dunia yang berlawanan dengan kita. Di tengah dunia yang berlawanan dengan kita.
Hari ini saudara-saudara ada di antara kita yang berhadapan dengan tantangan-tantangan nyata. Di dalam pekerjaanmu, orang-orang yang lain saudara-saudara mengajarkan kepada kita untuk menghidupi pekerjaan atau cara-cara pekerjaan yang kotor. Cara-cara pekerjaan yang tidak benar. Cara-cara pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan engkau ada di sana. Kalau engkau mencari kenyamanan, ikut saja cara seperti itu. Ikut saja supaya dapat proyeknya. Tapi saudara, hari ini Roh Kudus itu ada saudara-saudara buat kita supaya kita kuat berhadapan dengan tantangan itu. Hari ini saudara, ketika engkau nyetir lampu merah semua orang lewat, masuk di busway orang masuk, Roh Kudus ada untuk menolong engkau, untuk mengingatkan engkau, untuk menjadi seorang yang hidup berpadanan, kata Tuhan, dengan panggilan Injil itu. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya ada untuk menolong kita, untuk menyangkal diri, bukan menyamankan kita. Saya ulang, Roh Kudus itu ada untuk menolong kita, menyangkal diri kita. Menyangkal segala kenyamanan kita. Oh, saya bukan berarti mengkhotbahkan habis ini saudara gadaikan rumah saudara tinggal di dalam tenda. Bukan. Tapi maksud saya adalah kehadiran Roh Kudus penting sekali menolong kita untuk menghidupi panggilan hidup kita sebagai orang Kristen. Penting sekali. Kapan terakhir kali saudara berdoa kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya yang pemarah ini. Roh Kudus tolong saya yang selama ini saya tidak sopan sama istri saya. Roh Kudus tolong saya sebagai seorang anak yang tidak sopan sama orang tua. Roh Kudus tolong saya sebagai seorang istri yang tidak menghormati suami saya. Roh Kudus tolong saya sebagai seorang jemaat, saya bisa lakukan apa untuk gereja Tuhan. Sebagai seorang Kristen saya bisa lakukan apa untuk perusahaan saya. Roh Kudus tolong saya. Kapan terakhir kita doa seperti itu? Orang Kristen hanya terbagi dua. Orang Kristen yang hanya menjadikan Roh Kudus sebagai pelayannya. Dan orang Kristen yang menjadikan Roh Kudus sebagai penolongnya untuk menghidupi kekristenan yang sejati. Dan mari kita berdoa. Jika tema kita adalah Roh Kudus adalah sahabat sejati, maka seharusnya Roh Kudus menolong kita. Dan kita menjadikan dia sebagai penolong yang akan menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus. Menguatkan kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kejadian yang saya tidak akan pernah lupa. Suatu kali saudara-saudara saya di gereja, ada sebuah kedukaan saudara-saudara. Kedukaan itu, jadi ada jemaat yang meninggal saudara-saudara, kalau saya tidak salah mungkin hari Sabtu. Dan hari Senin harus dikremasi. Kremasinya saudara-saudara sekarang enak ya, di Pluit sini gampang. Dulu saudara, bukan dikremasi, kubur. Kubur di Kuilin sana, di planet lain itu saudara. Saudara kemudian muncullah di grup, ayo siapa yang bisa pelayanan? Saudara-saudara, WA itu saudara sampai setengah hari, gak ada yang jawab. Hari Senin soalnya. So akhirnya saya bilang, oke, saya aja. Hari Senin pagi, karena mau kubur saudara-saudara kita harus berangkat sekitar mungkin jam 6, jam setengah 6 mungkin. Saudara, ketika saya datang di gereja, bersama dengan pengurus, seorang pengurus diakonia saudara-saudara, dengan ada 2 orang. Waktu datang saudara-saudara kemudian kami dikabarkan bahwa sopir sakit. Akhirnya saudara-saudara ketika tahu supir sakit, wah gimana ya Pak ya supir sakit? Ya udah saudara, dalam hati saya, ya udahlah ambil mobilnya lah gitu kan. Wah gimana Pak ya, gimana Pak ya? Ya gimana Pak ya, gimana? Ya sudahlah, ambil mobil nyetir lah gitu. Tapi tidak ada yang action saudara-saudara, kami bertiga. Tidak ada yang action, saya diam juga. Dalam hati saya, waduh. Gini amat gitu loh. Akhirnya saudara dengan hati yang mengomel saya pergi ke pos satpam saudara-saudara, saya minta kunci. Pak minta kuncinya. Saya ngomel-ngomel dalam hati saya. Masakan saya yang khotbah, saya yang kubur, saya yang nyetir juga. Gitu amat gitu loh. Saudara ketika saya ambil itu kunci, saya nyalakan mobil saudara-saudara dengan hati yang dongkol dan panas saudara-saudara. Seketika ada suara yang muncul saudara-saudara dalam hati saya dan pikiran saya. Andre,
Kamu udah jadi bos sekarang ya. Peristiwa itu saudara saya tidak pernah lupa. Perkataan itu saudara-saudara langsung menohok hati saya. Saya berhenti saudara. Sambil mengomel-omelan itu diam saudara. Langsung saya sadar. Andre, kamu udah bukan jadi mahasiswa praktek ya sekarang ya. Kamu udah jadi bos ya sekarang. Saya tertegur. Saya menangis. Saya merasa bahwa saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang mungkin khotbahnya disukai orang. Difavoritkan mungkin. Dan sekarang tanpa sadar saya harus dilayani juga. Saya sudah kehilangan apa arti melayani itu. Hanya sekadar untuk menyetir mobil saja saya sudah dongkol. Dan di situ saya berhenti, saya menangis, Tuhan. Iya, saya sudah jadi bos. Ampuni saya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak pernah mengubahkan, yang tidak pernah saya lupakan. Peristiwa yang mengubahkan saya. Nyetir mobil. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang berbicara kepada saya. Pertanyaan saya sekarang. Sekian tahun saudara, kita semua menjadi Kristen. Apakah saudara masih mempunyai kepekaan untuk Roh Kudus berbicara kepada? Satu. Kedua. Apakah saudara masih punya kerinduan yang sama supaya Tuhan, Roh Kudus, tolong saya menghidupi iman saya dengan sejati? Apakah saudara masih punya kepekaan itu? Ketiga, apakah saudara masih sampai hari ini memohon dan bergantung pada kuasa Roh Kudus untuk menghidupi kekristenan saudara, iman saudara dengan benar? Allah Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ampunilah kami, orang berdosa ini. Ampunilah kami, kalau kekristenan kami adalah kekristenan yang seringkali mencari kenyamanan. Ampuni kami kalau kekristenan kami adalah kekristenan yang lupa diri. Kekristenan kami adalah kekristenan yang menjadikan diri kami bos. Bahkan kami lancang menjadikan Engkau Roh Kudus tanpa sadar memperlakukan Engkau sebagai pelayan bagi segala ketidaknyamanan kami. Tetapi biar hari ini firman-Mu mengubah kami. Firman-Mu ini Tuhan menolong kami. Supaya kami benar-benar seperti para murid. Menghidupi misi kerajaan Allah, menjadi Kristen, menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu. Bagi yang mendengarkan hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.